ceritain nggak waktu pas kejadian itu posisi A di mana saat itu? Pas kejadian pasti saya emang di rumah pertama juga saya lagi tidur, ya sempat mama ngebangunin saya, nah, bilangnya ya Amel sama istilahnya Nung, kan nyebutnya kalau Pak Yosef itu kan Nung, kena istilahnya ya mungkin ada paribasanya gini, rumah acak-acakan gitu. Terus ya Amel diculik, nah, sempat bilang gitu yang ke mama saya bilang pas kepuk-kepuk kaki yang bilangnya diculik gitu Pak. Gitu saya spontan bangun saya itu, lalu nggak lama kemudian langsung nyusul ke rumah TKP. Waktu posisinya nah di rumah TKP itu memang udah ada Pak Yosef, ada segelintir warga gitu, udah ada banyak. Pas itu saya juga sempat masuk ke dalam dulu, lihat posisi rumah memang bener nggak kata Pak Yosef rumah cak-cakan. Pas gitu saya lihat ke area kamar di bagian ya mungkin bupet sampai ke lawang pantau istilah nama kitanya, ya mungkin saya sempat lihat ya acak-acakan. Setelah itu sempat juga lihat percikan darah di bagian eskalator itu, kayak ya si itu udah keluar nggak lama dari itu. Setelah itu dan keluar Pak Yosef juga ikut keluar gitu, mungkin dia juga sempat masuk. Nah posisinya nggak jauh ya, samping lah sama saya. Setelah itu kata warga itu kalau jenazah ada di bagasi gitu. Setelah itu ya Pak Yosef juga agak melihat ngelengok gitu Pak, gitu istilahnya gitu. Terus pastinya ya dan juga udah percaya gitu bahwa apa yang dilihat Pak Yosef itu ya Amel gitu, sama almarhum Amel emang ikuti gitu. Nah, Pak Yosef ya udah lihat seperti itu dan juga nggak mau ngelihat kan posisinya dari situ dan juga anggapan Danu pertama udah percaya bahwa Pak Yosef udah lihat itu. Danu juga nangis ya di pinggir jalan. Setelah itu ya ada yang nyamper ke Danu, itu Pak Wahyu waktu itu. Ya bilangnya gini aja ke Pak Wahyu, Amel sama ibu terus ke ayah mentuinkan Pak di mana di bagasi. Setelah itu ya udah Danu ngobrol ya sama Pak Wahyu udah gitu. Dan juga sempat gitu. Pak Wahyu itu kepala sekolah? Iya, kepala sekolah. Saya bilang udah gitu dan juga sambil dia ngupahan gitu kan juga ya sing sabar gitu. Udah sih yang pertama itu pagi-pagi jam 7 juga Pak Yosef ke rumah itu sekitar jam 7.15 kata posisi mamah itu. Sebelum kejadian terakhir ketemu sama korban kapan? Terakhir ketemu tanggal 17 di ya sebelumnya ya pastinya ya, dan juga emang disuruh sama Ayoris untuk membeli double tip juga sih sebenarnya. Jam 11 itu ya nggak sempat ngerokok dulu di sana, nggak sempat makan atau apa, cuma ngambil uang udah ya langsung membeli double tip itu. Enggak. Jam berapa? Jam 11. Air pertama WA mah sekitar jam 11.20-an. Mungkin ada sekitar segituan lah. Dan juga ingat-ingat lupa gitu Pak. Ya, siang itu? Iya siang, yang 11 siang. Terus setelah Danu ambil uang ke Amel, nah terus Danu beli double tip di Tokma. Setelah dari kamu udah langsung ke rumah Ayoris untuk ya pertama Danu dulu yang ke rumah Ayoris. Nah setelah Danu nyampai itu azan itu masih di Jalan Cagak posisinya masih di Jalan Cagak. Nah setelah ya sekitar ya mungkin jam 12 lebih berapa gitu nggak tahu. Danu langsung ke Kasomalang posisinya. Nah setelah itu Danu
ya untuk benerin plat nomor motor yang X-Max. Setelah beres itu nggak kurang berapa menit lah, itu beres keluarin motor, lihat posisi debu di motor X-Max itu ya istilahnya kotor gitu ya, dan juga sempat bersihin dulu waktu itu, nggak agak lama. Sebelum juga sempat juga sih ngerok dulu sebentar, langsung bersihin motor X-Max. Itu di mana, di Kasemalang? Kasemalang ya. Sempat dulu ngerokok itu, rokok mungkin udah nggak enak, langsung cuci motor yang bagian depan itu, bagian ban itu, cuma sebentar sih. Setelah itu udah beres, nah langsung datang sama si Bibi, Amel sama Bituti waktu itu. Iya, dia dari sana. Kalau waktunya Danu ya kurang tahu, ada sekitar jam 1:30 mah ada lah gitu posisinya. Setelah itu Danu juga masih di luar gitu. Mereka masuk ke dalam, Danu masih di luar gitu. Ya istilahnya si ngerokok waktu itu tuh. Ngerokok habis, dan juga sempat cuci motor dulu di samping, kan posisi motor teh dipindahin dari bawah teras Ayuris pindah ke pinggir rumahnya gitu. Emang selang sama motor itu nggak terlalu jauh lah, ya, bisa nyemprot motor. Terus dan juga sempat ngobrol dulu nggak saat itu sama ibu sama Amel? kalau ngobrol posisinya Danu nggak ini ya Pak, nggak terlalu apa sih istilahnya mendengar gitu posisinya, tapi agak diam-diam sih, nggak ada. Tapi tanggal 17 itu sempat ketemu ya, di Kasemalang. Untuk ya. ngeliwat itu ya? Iya. Untuk acara ngeliwat ya. Setelah mereka masukkan, Danu posisinya fokus ke motor itu kan, ke motor. Setelah Danu udah beres 2 kali nyuci, mau ketiga kali nyuci, nah di situ Danu dipanggil untuk yang ngeliwat istilahnya, ngeliwat. Terus makan, udah beres makan juga, ya nggak ada cerita apa kan gitu, nggak ada. Mungkin ya yang Danu tahu udah beres ngeliwat itu, Danu keluar lagi kan, ngerokok dulu kan, bukan nggak boleh, emang kebiasaan Danu dari dulu juga kalau ngerokok di luar gitu, nginep juga di luar gitu. Ya pas ngerokok udah beres batang, kalau ini mah sempet sore, waktu pas mau ke sorean, nah Amel juga sempet ya apa itu teh mainan yang mobil-mobilan itu, yang sempet nanyain ke Ayuris mobil-mobilan ini tahun berapa, terus misalnya di mana, misalnya mah duka gitu kan, cuma nya tanggal tahunna diterbitkan sebarakan dan kira ngapal gitu posisinya. Ya di rumah juga ikan nyarios kieu dan Indonesia. sempat ya bilang gini, dan mah nggak ngerti gitu kan masalah mobil ini, misalnya jika anu boloho gitu, nggak tahu gitu kan. Keluar lagi gitu, ngerokok lagi. Mobil apa sih? Mobilan yang kalau suka ya mungkin miniatur mobilan gitulah. Saya jelasin aja. Pak Yosef kan sempat bilang Kang Danu punya akses ke rumah. Ya. Seperti apa, sejauh mana sih bisa dijelaskan aksesnya Dimas? Ya kalau akses memang kalau Danu sempat WA dulu sih kalau mau ke rumah gitu, itu nggak ada langsung buka pintu atau apa gitu. Kalau posisinya kalau memang akses juga, kalau kunci nggak sama Danu kunci mah. Jadi ke rumah kalau ada perintah gitu. Ada perintah, kalau suruh ngeprint, suruh ya almarhum nyuruh gitu beli apa gitu, ya suka buru-buru ke sana gitu. Itu sih. Pernah tiba-tiba datang gitu, nggak pernah. Paling sempat ya kalau disuruh aja sih waktu itu. Berarti selama ini nggak bener kalau ada punya akses langsung ke rumah itu, bisa datang kapan pun, itu nggak bener. Yang terbaru-baru ini juga pas Danu
benar-benar pegang kunci itu yang SMK yang bulan Juni Juli Agustus sampai sekarang gitu kan, itu baru itu kunci itu. Sama Danu duplikatnya ya kan, yang baru itu kan emang ada duplikatnya 3 atau 4 gitu kan posisinya. Sama Danu 1 sama waktu itu juga Pak Pasas juga emang pegang ingat kunci SMK itu sama Danu gitu. Kalau kunci ya mungkin